Halo sahabat kocak, jumpa lagi bersama saya di channel Yansen Official. Oke teman-teman, pada video kali ini saya kedatangan bintang tamu ya, Bung Ferdi ya. Jadi iya bisa dibilang bintang tamu karena saya yang undang gitu. Jadi tamu. Kalau tamu aja lah. datang sendiri bukan tamu namanya, penyusup gitu ya. Penyusup. Iya kan, penyusup ya. Kalau datang sendiri tanpa diundang itu kan penyusup. Itu. Oke. Jadi teman-teman di sini kita apa ya? Saya mengundang beliau untuk kemudian nanti kita bahas-bahas terkait organisasi. Tapi mungkin nanti ini lebih banyak kocaknya ya, karena apa ya? Karena beliau juga orangnya seneng kocak gitu ya. Suka kocak-kocak ya, tapi tidak suka ngacak-ngacak, lebih suka kocak-kocak. Jadi kita sapa dulu ya, gitu kan. Halo Bung Ferdi, selamat sore, apa kabar? Halo Bung Yansen dan pemirsanya Bung Yansen. Selamat sore, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bung Yansen sendiri? Ya intinya masih bisa bernafas, berarti itu kabar baik. Ya. Kalau masih bisa bernafas itu bisa dikatakan kabar baik, Bung. Kabar baik. Okay. Terserah dompet kosong apa segala macam, nggak ngaruh, intinya bisa nafas, kabar baik gitu. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut dengan bincang-bincangnya, mungkin Bung Ferdi untuk bisa menyempatkan diri untuk perkenalan diri dulu supaya teman-teman tahu gitu kan. Ini bintang tamunya, oh ternyata namanya ini gitu kan. Oh pantasan kocak, namanya ini gitu kan. Ya. Oke, Bung, mungkin bisa persilakan. Karena memang sebetulnya dia sudah panggil dari tadi begitu kan, Bung Ferdi sebetulnya sudah perkenalan itu namanya. Tapi kan orang-orang disuruh belum minta tahu. memperkenalkan lagi. Nama saya Ferdi dan kali ini saya diundang oleh Bung Yansen untuk kemudian bercerita yang kemudian mau bertanya-tanya begitu, sharing tapi pada intinya lebih santai begitu ya. Santai. Sebetulnya dari awalnya itu saya melihat ini berbicara organisasi kayaknya buat saya deg-degan ya bertanya-tanya, apalagi saya pengalaman organisasinya kan baru juga begitu. Tapi sudah enggak kok, ini hanya forum-forum santai, hanya tanya-tanya santai begitu. Jadinya saya mau, kalau yang serius saya pulang nanti di pertengahan video. Ya. Oke, terima kasih kepada Bung Ferry yang telah menyampaikan ya dan telah memperkenalkan diri. Jadi tadi beliau sempat bilang itu berbicara tentang organisasi itu dedekan gitu ya. Tapi di sini dedekannya itu apa ya Bung Ferry? Bukan jatuh cinta ya? Bukan. Ya. Tapi di sini lebih tepatnya itu takut ditanya gitu ya, ditanya lain-lain gitu ya. Tetapi di sini tidak keluar dari lingkup organisasi Bung gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ya Bung ya, supaya tidak bertele-tele ya. Kasihan juga teman-teman yang nonton ini lebih banyak kocaknya, nggak ada pentingnya gitu kan. Tapi di sini memang nggak ada pentingnya kan ya, tapi pentingnya. Penting. Iya. Saya bingung sekarang ini. Ya, apalagi saya bingung gitu kan. Oke. Jadi pertanyaan pertama Bung. Jadi gini. Jadi banyak juga teman-teman yang memang sejauh ini memang khususnya teman mahasiswa ya. Banyak juga yang sekarang itu sudah berada di lingkup organisasi, dan ada pun juga yang masih ngumpul-ngumpulin niatnya untuk kemudian ikut organisasi. Dan kenapa saya bertanya ini? Karena memang di lingkungan saya juga, khususnya teman-teman yang saya kenal itu, istilahnya banyak juga yang punya niat, tetapi itu kenapa kok tiba-tiba niatnya itu diurungkan kembali gitu kan, jadi tidak ikut organisasi. Dan ada juga yang sudah ikut organisasi, bahkan itu tidak lama berproses tetapi malah berhenti gitu. Jadi mungkin pertanyaannya kira-kira bagaimana ya pandangan Bung ataupun motivasi dari Bung untuk kemudian bisa mengatasi persoalan seperti ini. Karena memang berbicara tentang organisasi itu kan di sini tidak ada senioritas dan junioritas, tetapi di sini hanya masalah waktu. Karena menurut saya itu Bung itu mendahului saya, jadi bukan tidak mungkin itu pengalamannya itu lebih Bung gitu ya, karena kita juga hanya perbedaan waktu gitu. Mungkin Bung langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Memang pertanyaan ini sangat menarik ya sebetulnya, karena memang saya pikir pertanyaan ini juga harusnya berbalik.
dijawab oleh Bung Yansen begitu, karena memang berbicara tentang organisasi, Bung Yansen sendiri orang organisasi begitu. Nah, terkait persoalan tadi yang ditanyakan oleh Bung Yansen, saya pikir itu kembali ke pribadi masing-masing. Jika memang orang menganggap satu organisasi mampu untuk kemudian membantu dia dalam hal belajar, karena konteks awal menurut saya orang masuk organisasi itu niat dari seseorang itu hanya belajar, itu yang paling utama. Kalau misalnya dia sudah niat yang di luar daripada konteks belajar, saya pikir itu hal yang kesekian lah. Tetapi pada dasarnya sebelum atau dia ingin masuk ke organisasi, dia harus melihat dulu kira-kira organisasi ini penting atau memiliki manfaat terhadap cara pikirnya dia nanti, perkembangan cara pikirnya pribadi seseorang tersebut begitu. Dan apabila teman-teman mungkin berpikiran bahwa toh masuk organisasi nanti ya gitu-gitu aja begitu, tidak ada feedbacknya terhadap saya, ya silahkan Anda masuk terlebih dahulu ke dalam satu organisasi. Jangan kemudian mengawang-awang, tidak mau menceburkan diri dalam satu organisasi, lalu mendikte satu organisasi bahwa organisasi itu begini-begini. Loh, kamu kan belum masuk, belum melakukan riset, langsung mendikte organisasi ini begini-begini. Seolah-olah dia sudah menyelam lebih dalam begitu, seolah-olah dia yang paling tahu daripada orang yang sudah masuk dalam organisasi. Kan kadang-kadang mahasiswa itu kan juga begitu, bahwa langsung mendikte, oh organisasi ini begini, organisasi ini begini, dan seterusnya. Sebelum dia masuk, harusnya ya masuk terlebih dahulu, kamu ketahui. Dan apabila sudah tidak menurut beliau tidak punya manfaat atau mungkin sudah tidak relevan begitu, ya silahkan kembali ke pribadinya. Kira-kira dia tetap mau bertahan untuk membangun satu organisasi yang baik, atau bahkan dia menghilang. Kan banyak begitu sih mahasiswa. Saya pikir begitu, Bung Yansen. Itu dulu. Baik, terima kasih kepada Bung Firly, jawabannya itu sangat luar biasa ya. Ini mungkin menjadi asumsinya teman-teman ya, bagaimana kita itu harus semangat ya, khusus juga teman-teman yang masih dalam organisasi ya. Jadi jawaban dari beliau itu tadi, jadi itu kita itu ikut organisasi kalau tidak punya niat itu sama saja bohong ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, ini tentunya jawaban ini sangat luar biasa gitu. Nah, mungkin pertanyaan kedua, Bung, karena menurut saya itu setiap jawaban itu pasti menghasilkan pertanyaan begitu. Jadi mungkin ini bukan oposisi dari saya, tapi di sini saya berusaha untuk kemudian mengupas lagi ya gitu. Lalu setelah mengupas mengulik gitu ya. Oke, jadi sampai saya pulang ya. Jangan sampai. Tapi itu pertanyaan ini. Nah, apakah teman-teman yang khususnya sudah terjun di organisasi, apakah niat itu cukup untuk kemudian itu semangat dalam proses dalam organisasi? Apakah cuma punya niat gitu tanpa punya semangat, ataupun hal-hal lainnya untuk kemudian mendukung terus dalam proses itu? Karena menurut saya juga percuma juga punya niat tanpa tanpa kita bertindak juga, tanpa kita ingin proses, sama saja kalau kita niat makan tetapi kita mager gitu kan untuk masak, gitu kan sama saja bohong. Tapi tetap lapar kan, malas gerak tapi punya niat untuk makan gitu kan, gitu. Gimana, Bung? Oke, memang ini sedikit pertanyaannya menarik begitu. Sebetulnya begini, awal mulanya kan niat. Kalau Bung tadi menganalogikan lapar kemudian ingin makan tapi mager, itu kan analogi dari Bung Yansen. Saya mencoba untuk menggunakan analogi yang sama. Kalau misalnya dia itu lapar, akhirnya dia punya niat untuk makan, kan begitu. Apakah, pertanyaan saya sebaliknya, saya akan bertanya balik. Apakah dia nanti tidak makan? Pasti makan, karena dia takut mati. Kalau dia tidak makan berarti mati dong. Karena kelaparan. Benar tidak? Benar. Kita masuk ke organisasi sekarang. Siap. Dia punya niat, tapi malas untuk mau berkecimpung, kemudian mau menyelam lebih dalam lagi, masuk ke dalam satu organisasi. Saya pikir selain niat, dia juga harus punya semangat.
Kalau misalnya hanya sebatas niat, oke, tadi Bung Yansen, ya udahlah dia kan hanya punya niat aja, nggak mau jalan, nggak malas gerak lah dan seterusnya. Tapi kembali lagi Bung, dasarnya itu apa? Niat dulu. Yang paling fatal itu ketika tidak punya niat. Ya, benar. Kalau tidak punya niat ya gimana mau untuk gerak kan gitu. Iya. Kembali seperti yang Bung analogikan tadi, lapar gitu. Kalau dia tidak lapar dulu, ngapain dia makan? Apa ini makan? Masa dia sudah kenyang lapar mau makan lagi kan tidak mungkin. Itu satu hal yang sangat mungkin ya 80%. Kan memang ada yang sudah kenyang makan lagi. Makan lagi, ya. Kan begitu. Itu kan nafsunya lebih tinggi. Nafsunya lebih tinggi. Kalau tadi ke organisasi konteksnya ya kembali ke pribadinya dia. Pribadi. Ya. Oke, dia punya niat untuk masuk organisasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia tidak memiliki semangat? Bagaimana membangun semangat tersebut? Kembali seperti yang saya jawab di awal. Penting tidak organisasi ini untuk dia? Untuk dia. Sama halnya nasi. Penting tidak nasi ini untuk dia makan? Begitupun organisasi. Kalau dia merasa, oh saya ingin belajar, saya ingin belajar sesuatu dari organisasi ini, berarti artinya organisasi ini penting untuk dia ikuti dan penting untuk dia menyelam lebih dalam lagi. Saya pikir begitu. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa begitu Bung ya. Mungkin ini menjadi apa ya teman-teman ya, tapi juga banyak teman-teman misalnya pemirsa juga banyak juga mengasumsi lain, tetapi di sini kita hanya berbicara tentang apa yang kita rasakan juga ya dalam organisasi betul. ya. Karena istilahnya kita ikut organisasi senyamannya kita aja. Kalau kita nyaman berarti terus gitu ya. Kalau misalnya tidak nyaman ya silakan gitu kan gitu. Nah, oke, pertanyaan yang kedua. Ketiga ya. Oke. Ketiga mungkin ini sudah terlalu ini ya. Pertanyaan ketiga. Jadi betapa penting sih untuk mahasiswa ikut organisasi? Bagi teman-teman yang khusus ini bukan semua ya, tetapi terkhusus teman-teman yang ikut organisasi. Betapa penting sih teman-teman mahasiswa untuk ikut organisasi? Ini tidak mengacu untuk ini ya, tetapi di sini bagi teman-teman yang punya niat untuk ikut organisasi gitu ya. Karena takutnya nanti orang itu mengasumsi lain dengan pertanyaan ini gitu ya. Oke Bung, mungkin langsung dijawab gitu. Sebetulnya pertanyaan ini begini ya. Saya coba untuk mengafirmasi ya pertanyaannya. Oke, siap. Tadi, bahwa betapa pentingnya masuk organisasi. Oh gitu ya. Penting menurut saya bahwa ketika saya berproses di organisasi ini, bahwa saya menemukan hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi, kemudian bagaimana kita memiliki satu skill yang dimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut, mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi. Karena menurut saya selama berorganisasi begitu, pasti ada saja masalah-masalah yang kita lewati, masalah-masalah yang akan datang. Tetapi di organisasi tersebut tetap kita dibekali dengan materi. Ada yang namanya, kalau di organisasi saya itu ada yang namanya manajemen konflik. Itu kita pelajari. Bagaimana sih cara mengatasinya, permasalahan yang begini, mengatasinya seperti apa. Jadi saya pikir ini bagian dari mengupgrade diri sendiri, yang dimana kita mempelajari satu hal yang baru. Oke, siap. Jadi kalau ditanya penting tidak berorganisasi, saya pikir penting. Karena di sini kita banyak skill yang kita latih, banyak skill yang kita asah di sini. Bukan kemudian kita ayo semuanya masuk organisasi. Kita kembali kepada kawan-kawan, kira-kira mau atau tidak untuk belajar. Kan itu kembali ke juga. Ya. Ada yang kemudian dia merasa sudah berorganisasi tapi tidak merasa skillnya itu diasah. Ya. Akhirnya dia keluar. Gitu. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang lain ada yang kemudian punya titik jenuh kan, punya titik jenuh yang dimaksud di sini adalah mungkin dia beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan itu tenggelam terlebih dahulu karena memang kita tidak tahu, kembali ke persoalan pribadi, tenggelam. Tapi itu akan kembali lagi seperti gelombang sinusoidal lah. Dia akan kembali lagi muncul ke permukaan dan kemudian dia pikir saya tetap harus berorganisasi dan saya harus bangkit lagi. Nah, inilah orang-orang yang kemudian menyadari
bahwa penting untuk kemudian saya tetap harus berorganisasi, tetap harus belajar lah pada intinya. Jangan sampai kemudian ketika berorganisasi ya sampai meninggalkan kuliah, meninggalkan pelajaran-pelajaran yang lain. Bukan itu maksud atau esensi dari satu organisasi, tapi lebih kepada menambah ilmu pengetahuan kita di luar daripada mata pelajaran atau kuliah-kuliah yang didapat dari kampus begitu. Itu kan ya tindakan-tindakan sosial yang kemudian membangun diri kita sendiri lah begitu menurut saya, Bu. Kalau menurut saya pribadi yang sudah berkecimpung di organisasi ya baru-baru lah. Ya, bisa dikatakan baru ya. Baru Kalau seperti mungkin, lama ya. kalau mungkin kawan-kawan lain punya persepsi yang lain ya silakan kan begitu, karena memang ini persepsi saya pribadi, yang saya alami, yang saya lihat, yang saya simak selama ini kan begitu. Benar. Saya kembalikan ke Bung Yansen, saya pikir pertanyaan ini kok semakin kesini semakin tajam. Oh, enggak, jangan sampai berdiri tapi. Oke, jawaban yang saya luar biasa juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Oh, pertanyaan terakhir ya. Jangan sampai 5, takutnya kelima nanti langsung berdiri gitu kan. Tanpa kita akhiri dulu video langsung berdiri. Ini kan gimana ya gitu ya. Oke, jadi pertanyaan ini lebih ke kepribadian ya, lebih ke pengalaman aja ya, Bang. Jadi ini kan tadi kita bahas di awal, istilahnya kita itu ngikut walaupun sama organisasi, tetapi itu masalah perbedaan waktu saja. Nah, pertanyaan yang keempat, setelah Bung sejauh ini sudah berproses dalam organisasi, kira-kira hal apa saja yang memang betul-betul Bung itu sudah rasa, oh bahwa saya itu sudah bangun gitu, oh saya itu sudah bisa gini-gini gitu kan, karena saya itu ikut organisasi, karena saya juga ikut proses dengan baik. Apa yang dirasakan oleh Bung sejauh ini, kira-kira bagaimana? Ini mungkin nanti akan menjadi motivasi ya, lebih ke motivasi, karena ini dari apa yang dirasakan oleh Bung gitu. Saya jawab ya, karena memang pertanyaan ini sangat menarik bagi teman-teman yang mungkin baru berorganisasi. Oke, siap. Di awal mula masuk organisasi, pasti orang akan menjawab, saya menemukan teman baru. Iya, jelas. Itu yang pertama. Ketika dia sudah lama berproses, jawaban teman baru itu sudah tidak dipakai lagi. Iya. Saya pun begitu. Saya juga pas awal-awal masuk organisasi ditanya sama orang, oh saya punya temannya banyak dari kampus A, B, C dan seterusnya. Iya. Itu jawaban yang sangat ya mau dibilang familiar ya. Jawaban-jawaban seperti itu orang-orang yang baru masuk berorganisasi. Tapi yang lama juga pasti begitulah, sudah pasti semakin lama di berorganisasi semakin banyak temannya begitu kan, tapi dia mungkin akan memilih jawaban-jawaban lain begitu. Jadi begini Bung, terkait apa sih yang kemudian dirasa oleh saya pribadi ketika berkecimpung lama di organisasi atau baru di organisasi begitu. Saya pikir ada yang kemudian meningkatkan skill dalam hal ini, skill baik dalam berinteraksi, kemudian bagaimana kita yang dari perantauan, kan kita yang dari perantauan masuk ke dalam satu organisasi yang dimana dalam organisasi ini banyak dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang sosial yang berbeda-beda. Nah, di sini kita temukan, dan ini pengetahuan yang saya pikir kita bisa cari sendiri di luar daripada kampus. Oke, mungkin di dalam kelas 30 atau berapa orang begitu, kita ada dari berbagai latar belakang begitu. Tetapi di organisasi ini kan lebih banyak lagi cakupannya, lebih luas lagi. Dan kita menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dari orang-orang yang dimana mereka itu punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ketika saya itu tidak terlalu mengerti hukum, dan di organisasi ini ada teman-teman hukum, saya kemudian bertanya-tanya, kira-kira misalnya ada persoalan kekerasan oleh kepolisian dan seterusnya, kita kan akhirnya bertanya ke teman kita yang punya disiplin ilmu hukum, Bung, kira-kira persoalan ini bagaimana begitu, secara pandangan dari teman-teman hukum itu seperti apa perspektifnya begitu. Kan kita nanti tanya, jadi kita menemukan ilmu baru di situ. Mereka akan menjelaskan. Kan konco dewe kan pasti menjelaskan, gini loh,
Konco begini-begini harus dipelajari dulu begini-begini nah dan seterusnya, dan kita mulai memahami. Ya katakan Bung saya punya speaker aktif itu begini-begini, ya ayo ke teman-teman elektro. Dalam organisasi ini kan ada juga yang disiplin ilmu elektro, kita tanya juga. Jadi kita memahami, minimal kita memahami sedikit. Tidak perlu kita untuk kemudian mengetahui secara keseluruhan, tapi ya minimal kita punya ilmu baru gitu. Jadi kita punya daya juang yang lebih tinggi untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi saya pikir itu Bung, terkait skill komunikasi dengan sendirinya itu akan terbangun. Karena kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Jadi ketika saya ketemu dengan Bung Jansen, oh cara komunikasi dengan Bung Jansen itu begini. Ketemu dengan Bung ini komunikasinya begini. Karena memang ya latar belakang itu berbeda-beda. Akhirnya cara skill komunikasi orang organisasi dengan orang yang tidak berorganisasi itu pasti berbeda. Meskipun oke, saya ini kuat baca, tapi belum tentu Pak skill komunikasinya dengan orang-orang organisasi yang memang belajar terus, kemudian mau mencari sesuatu hal yang baru terus, itu pasti akan berbeda. Kelihatan kok. Jadi saya pikir itu Bung yang kita dapatkan. Dan lebih daripada itu, saya pikir Bung Jansen juga pasti merasakan begitu. Teman-teman yang organisasi juga merasakan begitu. Jadi itu menurut saya pribadi, ini pandangan saya pribadi. Dan silahkan kawan-kawan juga punya persepsi ya di kolom komentar, silahkan. Saya begini Bu, benar. Kan bisa sharing juga tuh. Jadi kita tahu nanti di kolom komentar itu, oh ternyata dia itu punya pengalaman selama berorganisasi itu begini-begini. Nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar begitu. Saya pikir itu, Bung Jansen. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya menurut saya. Jadi mungkin saya langsung ini ya mengambil kesimpulan aja ya sebelum kita tutup ya Bung ya. Jadi apa ya? Mungkin saya menyimpulkan bahwasanya itu tadi kalau kita mau ikut organisasi, yang pertama itu kembali dari kepribadian, yang kedua itu punya niat, dan yang ketiga bagaimana teman-teman itu setelah mempunyai niat ingin berproses gitu, tanpa harus putus di tengah jalan gitu. Dan sedikit sih pesan dari saya terkait teman-teman yang memang betul-betul terjun di organisasi, tapi jangan sampai lupa tujuan utama. Karena tujuan utama kita adalah kita kuliah ya. Organisasi itu kira-kira nomor berapa gitu kan, mungkin ditanyakan gitu. Kalau organisasi itu kita itu jangan sampai taruh di nomor 2, apalagi nomor 3 dan seterusnya. Tetapi organisasi itu kita taruh di bagian nomor 1. Jadi nomor 1 terus dia punya bagian organisasi. Nah, organisasi ini pelengkap ya, pelengkap dari tujuan utama ini, untuk nilai yang tentunya nilai positif untuk kemudian membangun teman-temannya. Baik itu membangun dalam hal teman-teman itu belajar bisa bisa public speaking, terus leadership gitu. Jadi semua itu dirasakan kalau misalnya kita itu berproses ya, betul-betul berproses, tapi bukan istilahnya bukan proses itu lain lagi ya. Tetapi yang punya proses itu niscaya pasti akan mendapatkan jawabannya, bukan ditemukan oleh orang lain, tetapi ditemukan oleh kita diri sendiri. Itu sih jawaban kalau misalnya kita itu betul-betul punya niat dan ingin berproses dalam berorganisasi. Jadi saya sedikit promo ya. Jadi ada juga video kita yang lebih kocak lagi dari ini, tapi ini agak kocak tapi ada pentingnya juga ya. Jadi imbang gitu ya. Jadi imbang. Jadi jangan lupa ya, nanti kita akan kasih link juga di deskripsi video di channel Labar ya dari Bung Ferdi. Thank you Bung Jansen. Atau mau promo Instagram juga? Instagram tidak perlu. Tidak perlu ya, cukup YouTube aja ya. Iya, karena masih rintis teman-teman. Ini jujur ya, menjadi proses kita itu pertama bangun gitu ya. Gitu. Jadi kalau Bung Jansen kan sama Bung Teguh kan sudah naik toh, jadi bukan ngomong sombong sih gitu. Kami ini kan masih dari bawah. Tapi intinya komitmen dan niat tadi kembali itu harus semangat gitu kan. Apapun yang kita inginkan, kalau kita punya niat, niscaya pasti. Baik, mungkin itu saja sedikit bincangan dari kami berdua sama Bung Ferdi. Jadi saya ucapkan terima kasih Bung Ferdi karena telah meluangkan waktunya untuk kita diskusi-diskusi pada sore hari ini. Jadi saya akhiri, sampai jumpa di lain video.
Thank you, Bung Yasen. Thank you.